ini kita semuanya sehat, tidak kurang satu apapun. Ya, kenapa saya katakan selalu selamat pagi? Karena selamat pagi itu adalah sesuatu yang memang harus kita tonjolkan, harus kita timbulkan. Walaupun keadaan kita di siang hari, walaupun keadaan kita di sore hari, di malam hari, tetap semangat kita harus semangat pagi. Karena semangat pagi itu berbeda dengan semangat yang ada di sore hari maupun siang hari maupun di malam hari. Ya, pokoknya selalu selamat pagi. Hari ini kita akan belajar, kita akan mendiskusikan materi kita terkait dengan materi teknik pengolah audio video. Nah, teknik pengolah audio video ini sebenarnya banyak sekali. Yang pasti kita akan meruntut dari apa yang pernah kita pelajari sebelumnya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita pernah mempelajari terkait bagaimana teknik pengambilan gambar pertamanya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam teknik pertemuan yang kedua, yaitu teknik pergerakan kamera. Awalnya adalah teknik pengambilan gambar, sekarang kita masuk dengan teknik pergerakan kamera. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini tadi saya sudah katakan adalah teknik pergerakan kamera, di mana di sini saya coba untuk tampilkan adalah bagaimana cara melakukan pergerakan kamera sesuai dengan harapan kita. Karena apa? Kalau pergerakan kamera kita maksimal, kalau pergerakan kamera kita baik, maka hasil yang akan terjadi pada saat kita pengambilan gambar, baik itu pengambilan gambar bergerak maupun pengambilan gambar non bergerak, itu akan menjadi maksimal. Itu akan menjadi enak dilihat oleh konsumen kita. Karena apa? Pengambilan gambar menjadi sebuah kunci keberhasilan dari project yang akan kita lakukan. Makanya di sini kita akan mencoba untuk membahas bagaimana cara teknik pergerakan kamera dengan baik. Itu sebelum kita melaksanakan project yang di depan nanti akan kita lakukan. Sebelum kita membahas lebih jauh, sebelum kita membahas lebih dalam terkait dengan pergerakan kamera, di sini saya akan menginformasikan terlebih dahulu kepada kalian tujuan dari pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran kita saat ini ada 4 poin. Poin yang pertama adalah peserta didik diharapkan setelah belajar ini itu dapat menerapkan prosedur pengoperasian kamera. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah peserta didik diharapkan dapat menjelaskan prosedur, baik itu prosedur pengoperasian kamera maupun prosedur bagaimana cara pengambilan gambar dengan baik. Yang ketiga, diharapkan peserta didik dapat mengoperasikan kamera dengan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku ya pada saat ini. Yang terakhir tujuannya adalah peserta didik diharapkan dapat menggunakan kamera, baik itu kamera digital maupun kamera yang memang biasanya hadir segala macam, itu dengan baik. Dengan harapan pada saat kita belajar seperti ini, nanti hasil yang diharapkan itu akan terjadi hasil yang maksimal. Ada 4 tujuan yang harus kita capai pada saat proses pembelajaran ini. Dan mudah-mudahan walaupun pelajaran kita singkat, mudah-mudahan apa yang kita pelajari kali ini, apa yang kita diskusikan kali ini akan bermanfaat untuk kita pada saat kita melaksanakan proyek kita sesungguhnya dalam konsep pengambilan gambar, baik pengambilan gambar bergerak maupun pengambilan gambar non bergerak. Oke, sebelum kita belajar bagaimana cara ataupun teknik dasar pergerakan kamera, nah sebelumnya itu mari sama-sama kita pahami dulu terkait dengan gerakan kamera yang sering kita sebut dengan kamera movement. Ya, pergerakan kamera merupakan sebuah aktivitas membangun suasana dramatis dalam sebuah syuting video ataupun yang sering disebut kita dalam pengambilan gambar video maupun pengambilan gambar-gambar perfilman. Itu biasa seperti itu. Nah, dengan cara menggerakkan kamera. Nah, menggerakkan kamera itu bagaimana caranya? Nanti kita akan coba bahas bagaimana cara menggerakkan kamera, bagaimana cara yang disebut dengan frame, ya, itu nanti kita akan bahas. Bagaimana cara pengambilan gambar yang baik, itu nanti kita akan bahas terkait dengan gerakan-gerakan kamera. Ya, banyak alasan kenapa kamera harus digerakkan. Selain dapat membangun suasana dramatis, penggunaan gerakan kamera secara tepat dapat menciptakan visualisasi yang baik. Contoh, misalkan kita menonton sinetron. Nah, sinetron yang kita tonton, kalau pengambilan gambarnya baik, kalau pengambilan angle gambarnya baik, itu terkadang itu menyentuh perasaan. Sering kita tonton itu yang sekarang lagi booming itu seperti
film-film baik itu film barat, film hantu dan segala macamnya. Kalau pengambilan gambarnya tidak baik, kalau pengambilan gambarnya tidak maksimal, itu pasti tidak akan masuk, tidak akan mendramatis kita sebagai seorang penonton. Nah, itu adalah fungsinya dari pergerakan kamera, ya. Itu adalah salah satu fungsi dari pergerakan kamera. Jadi dengan adanya pergerakan kamera kita bisa melihat ekspresi dari sebuah acting, ekspresi dari sebuah kegiatan yang memang secara baik yang dapat ditampilkan. Nah, itu adalah sepintas terkait gerakan kamera atau yang disebut dengan kamera movement. Nah, yuk sama-sama kita membahas terkait dengan dasar-dasar pergerakan kamera. Ada berapa sih dasar pergerakan kamera? Ini sama-sama kita perhatikan, ya. Ada 8 fungsi ataupun 8 pergerakan kamera. Ini 8 tersebut nanti kita akan coba bahas step by stepnya, satu persatunya. Ada persamaannya, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Nah, di sini kita coba akan bahas secara singkat, ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan seperti ini kita bisa menambah wawasan kita terkait dengan pergerakan kamera tersebut. Oke, yang pertama di sini ada pergerakan kamera secara panning, ya. Panning atau pan merupakan gerakan kamera yang menoleh ke kiri ataupun ke kanan, atau sering disebut dengan pan left and pan right. Itu biasanya bagaimana sih praktek pengambilan gambar secara panning, ya? Biasanya kalau kita melihat foto, biasa kita melihat gambar. Kalau panning itu biasanya itu pergerakan kamera dari kanan ke kiri maupun dari kiri ke kanan, biasanya seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan panning, ya. Panning baik dari pengambilan gambar secara aktif maupun panning dari pengambilan gambar secara non aktif atau pasif. Nah, itu adalah penjelasan terkait dengan panning. Nanti kita akan coba peragakan bagaimana pengambilan gambar secara panning atau pergerakan kamera secara panning. Yang selanjutnya adalah tilt atau tilting, ya. Nah, gerakan kamera secara vertikal ataupun secara vertikal, ya. Biasanya untuk pergerakan kamera tilting di sini itu agak sedikit mirip dengan panning. Bedanya adalah kalau panning itu pergerakan kamera antara ke kanan dan ke kiri, tapi kalau tilting itu pergerakan kameranya itu ke bawah dan ke atas, atau sering disebut dengan tilt down and tilt up. Biasanya seperti itu. Makanya di sini antara panning dengan tilting itu ada persamaan. Persamaannya apa? Tetap kameranya tidak kemana-mana, kameranya dia menggunakan tripod, tapi hanya pergerakannya saja yang berbeda. Pergerakannya kalau panning itu ke kanan dan ke kiri, kalau tilting itu ke atas dan ke bawah. Itulah yang menjadi perbedaan dan persamaan dari panning dan tilting. Nah, di sini kita akan coba peragakan bagaimana cara pergerakan kamera yang tadi kita sebutkan antara panning dan tilting. Oke, coba kita lihat, perhatikan. Di depan saya di sini sudah saya siapkan kamera, ya. Saya sudah siapkan kamera. Bagaimana cara penggunaan kamera? Kita praktekkan bagaimana cara pengambilan secara panning maupun secara tilting. Ya, sama-sama kita perhatikan. Mudah-mudahan dengan secara langsung kita perhatikan ini bisa menjadi pengetahuan tambahan untuk kita semuanya. Oke, kalau disebut dengan panning di sini tadi sudah dikatakan bahwa pergerakan kamera antara kanan dan ke kiri itu seperti apa? Modelnya adalah seperti ini. Coba saya akan perjelas. Coba bisa dilihat di sini. Ya, pergerakan kamera seperti apa? Ini yang dikatakan panning. Ke kanan dan ke kiri, menggeserkan kamera ini ke kanan dan ke kiri. Tapi kalau disebut dengan tilting itu adalah menggerakkan kameranya itu antara ke atas dan ke bawah, ya. Tapi tetap posisi kameranya itu tetap dalam satu posisi bisa dan menggunakan tripod. Cuma bedanya adalah pergerakan saja. Nah, seperti di gambar yang sudah saya tampilkan itu pergerakan dari panning. Nah, perbedaannya adalah kalau tilting itu ke bawah dan ke atas. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Itu karena memang kalau memang misalkan ada pertanyaan lagi nanti bisa di chat ke saya langsung terkait dengan teknik pengambilan gambar atau pergerakan kamera. Pembahasan yang selanjutnya adalah terkait dengan zoom, ya. Apa sih yang dimaksud dengan zooming? Itu, ya. Bagaimana cara proses penggunaan zooming itu? Nah, di sini sebelum kita masuk ke dalam proses zooming itu sendiri, nah sekarang kita pahami dulu zooming itu apa sih? Gitu.
Zooming merupakan gerakan paling dasar, yakni dengan cara mendekati atau menjauhi objek. Contohnya pada saat kita mengambil gambar ya secara close up maupun secara big close up, atau secara ekstrim maupun long shot gitu. Nah, itu biasanya kita menggunakan zooming. Bedanya antara zooming dan tracking, di sini ada perbedaan zooming dan tracking. Kalau zooming itu biasanya kita menggunakan optical. Optical itu biasanya kita menggunakan lensa. Nah, di sini kalau kamera kita menggunakan optical di sini. Di sini kita bisa majukan dan mundurkan, ya. Kita bisa majukan dan mundurkan. Itulah yang dikatakan dengan zooming. Kalau zooming itu kita mendekatkan dan menjauhi objek itu dengan menggunakan optical atau menggunakan lensa, tarikan lensa dan segala macam. Nah, biasa disebut dengan zoom in dan zoom out. Itu yang dikatakan zooming. Nah, sedangkan tracking, ya. Tracking di sini agak berbeda dengan zooming. Sebenarnya sih sama-sama mendekati dan menjauhi objek. Bedanya kalau zooming itu menggunakan optical, tapi kalau tracking itu menggunakan kameranya. Jadi kalau tracking itu jadi kameranya yang maju mendekati objek, ya. Kameranya yang maju mendekati objek, bukan optikalnya yang mendekati objek. Itu perbedaannya. Tapi sama-sama mendekati objek. Ya, tapi sama-sama mendekati objek. Bedanya adalah kalau zooming itu menggunakan optical, tapi kalau tracking itu menggunakan kamera atau menggunakan alatnya dimajuin dan dimundurkan. Ya, itu terkait dengan pergerakan kamera, zooming dan tracking. Oke, itu tadi saya sudah contohkan bagaimana cara pengambilan gambar yang terkait dengan zooming dan tracking. Yang selanjutnya, ya, di poin 5, di sini ada yang disebut dengan crab dan level. Ada poin 5 dan poin 6, ya. Teknik pengambilan pergerakan kamera ada crab dan ada level. Apa sih yang dimaksud dengan crab atau crabbing? Ya, crab atau crabbing adalah gerakan kamera secara literal atau menyamping. Gerakan dengan subjek yang saling berjalan, ya. Gerakan crab hampir sama dengan dolly, ya. Gerakan crab ini hampir sama dengan dolly. Biasanya gerakan dolly ini bergerak maju dan mundur, maka crab bergerak ke kiri dan ke kanan, ya. Kalau crab itu bergerak ke kiri dan ke kanan, apanya yang bergerak ke kiri dan ke kanan? Yaitu kameranya yang bergerak ke kiri dan ke kanan, ya. Di sini. Jadi objeknya tetap diam, tapi kameranya yang bergerak. Contohnya kalau kita pakai dolly itu misalkan, ya, tapi dolly itu yang digunakan itu, ya, yang panjang kayak kren itu. Nah, itu bisa digunakan. Jadi objek kameranya yang berjalan, tapi si objeknya tetap diam. Itu yang dimaksud dengan crab. Nah, sedangkan level ini sama seperti crab, tapi level adalah bergerak kamera yang dilakukan dengan cara menggeser kameranya, ya. Di sini menggeser kameranya ke arah bawah, ya, bedanya. Kalau crab itu ke samping dan ke kanan menggerakkan kameranya, ya, misalkan kita menggunakan alat, kita geser ke sana dan ke sini. Sedangkan level itu menggerakkan kamera ke atas dan ke bawah, ya, ke atas dan ke bawah. Tapi tetap semuanya harus menggunakan alat bantu. Tidak pure hanya kamera tok seperti ini, menggunakan alat bantu, ya, semuanya wajib menggunakan alat bantu. Nah, itu adalah perbedaan antara track dan level. Yang selanjutnya di sini ada dolly dan follow, ya. Di sini ada sedikit perbedaan antara dolly dan follow. Dolly track adalah pengambilan gambar mendekati atau menjauhi objek dengan menggerakkan kamera atau tripod atau dolly. Nah, biasanya kalau dolly ini pengambilan gambar dengan cara biasanya kamera lebih dapat dirasakan seolah-olah menjadi mata penonton, ya. Misalkan dimajuin, dimundurin. Biasanya kita menggunakan slider, ya. Dolly ini yang paling simple banget, kita menggunakan slider pada saat penggunaan proses pengambilan gambarnya, biasa seperti itu. Nah, sedangkan follow itu apa sih? Follow itu adalah pergerakan kamera atau subjek atau objek yang bergerak. Contohnya adalah si kamera ini mengikuti dari objek yang memang sedang melakukan acting.
Nah, biasanya yang paling simple terkait dengan follow di sini, kita mengambil gambar itu menggunakan stabilizer. Kita menggunakan alat bantunya adalah stabilizer. Jadi pada saat si objeknya lari, pada saat si objeknya bergerak, itu kita ikutin. Kita ikutin ya. Kenapa kita harus pakai alat bantu? Karena kalau kita tidak menggunakan alat bantu, otomatis ya shaking akan terjadi, pergerakan yang berlebihan akan terjadi. Ya, makanya kita butuh alat bantu. Biasanya kalau kita untuk berjalan, berlari dan segala macam itu biasanya kita menggunakan stabilizer untuk atau tripod stabilizer yang bisa kita bawa secara langsung. Nah, itu adalah terkait dari teknik dasar pergerakan kamera ya. Ingat ada 8 teknik dasar pergerakan kamera yang wajib banget kita ketahui ya. Karena apa? Ini menjadi fondasi dasar, ini menjadi bahan untuk kita bagaimana caranya kita bisa menghasilkan gambar yang baik kalau kita tidak paham ini gitu. Dan mudah-mudahan dengan kita paham teknik pengambilan atau teknik kamera di sini ya, teknik pergerakan kamera di sini, maka hasil yang akan kita lakukan, hasil yang kita dapatkan itu akan maksimal. Nah, makanya di sini saya harapkan mohon untuk dipahami, mohon untuk dipelajari terkait dengan teknik penggunaan kamera ya, baik dari poin 1 maupun sampai dengan poin 8 tadi kita sudah bahas. Tadi kita sudah utarakan bagaimana perbedaannya, persamaannya, penggunaannya, dan juga kita sudah praktekkan langsung menggunakan alat ini. Oke, selanjutnya selain kita harus menguasai terkait dengan teknik dasar pergerakan kamera, kita juga harus menguasai bagaimana cara ataupun sudut pandang atau pengambilan gambar yang baik. Nah, ini pun kita harus kuasai agar supaya pada saat kita melakukan pengambilan gambar, nanti gambarnya itu akan maksimal. Oke, kita masuk ke dalam teknik pengenalan jenis-jenis sudut pengambilan gambar. Nah, teknik di sini ini benar-benar, jadi tadi kalau teknik yang pertama tadi itu terkait dengan teknik dasar pergerakan kamera. Nah, yang selanjutnya yang harus kita pahami juga adalah terkait dengan jenis ataupun teknik sudut pengambilan gambar. Teknik sudut pengambilan gambar, ya. Karena ini akan menghasilkan sebuah pengambilan gambar yang baik kalau kita menguasai teknik-teknik tersebut. Nah, di sini saya akan coba jelaskan secara singkat terkait dengan teknik ataupun jenis-jenis sudut pengambilan gambar yang harus kita pahami. Tapi sebelum saya bahas lebih dalam, di sini kita harus pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan sudut pengambilan gambar, ya. Sudut pengambilan gambar yang biasanya dikenal dengan angle sangat berpengaruh dari hasil pengambilan gambar atau hasil foto yang kita hasilkan, ya. Di sini akan sangat berpengaruh terhadap hasil yang nanti akan dirasakan oleh konsumen, baik itu pengambilan secara foto maupun pengambilan secara bergeraknya. Nah, angle merupakan sudut pandang dalam pengambilan gambar atau dalam pemotretan sebuah objek. Sebelum memotret kita perlu memahami terlebih dahulu angle ataupun hasil yang akan angle ataupun pergerakan-pergerakan dari pengambilan gambar tersebut. Oke, kita masuk ke dalam teknik pengambilan gambar yang pertama di sini atau angle yang pertama. Kita sering sebut, kita pernah mengenal ada yang namanya kata brief view di sini. Ya, apa sih yang dikatakan dengan brief view? Brief view di sini adalah foto yang diambil dilakukan di tempat yang tinggi. Ya, biasanya pengambilan gambar dengan konsepnya brief view di sini biasanya kita menggunakan helikopter pengambilan gambarnya, atau sekarang itu biasa kita melakukan pengambilan gambarnya menggunakan drone. Biasanya seperti itu. Ya, jadi posisi pengambilan gambarnya itu keseluruhan objek yang memang jauh, yang memang bisa terlihat keseluruhannya. Nah, di sini saya sudah sajikan, di sini saya sudah contohkan. Oke, tadi kita sudah berbicara terkait dengan brief view. Nah, sekarang jenis sudut pengambilan gambar yang lainnya adalah terkaitan dengan high angle, ya. Sebenarnya untuk high angle di sini agak mirip dengan brief view. Cuma bedanya kalau untuk brief view itu biasanya pengambilan gambarnya luas, ya. Tapi kalau dan menggunakan alat bantu untuk melakukan pemotretannya, sedangkan high angle kita hanya butuh untuk melakukan pengambilan gambarnya itu bisa menggunakan
kita dari atas, bisa seperti itu. Dan karena apa? Karena objek dari high angle ini harus terlihat jelas, beda dengan grid view. Ya, itu perbedaan antara grid view dengan high angle. Yang selanjutnya kita berbicara tentang sudut pengambilan gambar yang terkait dengan A-level angle. A-level angle di sini maksudnya adalah pengambilan gambar secara datar, ya, secara datar atau lurus, ya, normal lah ibaratnya. Tidak dari atas, tidak dari bawah, ya, pokoknya normal. Normal pengambilan gambarnya, yaitu pengambilan gambar jenis yang terkait dengan A-level angle. Yang selanjutnya, sudut pengambilan gambar lainnya adalah jenis pengambilan gambar lainnya adalah low angle dan frog angle. Apa sih perbedaan antara low angle dan frog angle? Kalau low angle itu pengambilan gambarnya itu sama-sama dari bawah, cuma bedanya kalau untuk low angle itu pengambilan gambarnya itu tidak se-ekstrim dengan frog angle. Jadi pengambilannya tetap sama-sama dari bawah, cuma bedanya tidak terlalu ekstrim dengan tidak terlalu ekstrim kalau low angle, beda dengan frog angle. Kalau frog angle itu biasanya pengambilan gambarnya itu benar-benar dari bawah. Dari bawah, misalkan kamera kita taruh di bawah itu untuk mengambil gambar yang memang hasilnya itu dari bawah ke atas itu. Ya, yang pasti perbedaannya kalau low angle dengan high angle itu adalah lebih ekstrim dalam proses pengambilan gambarnya. Nah, itu adalah jenis-jenis sudut pengambilan gambar yang memang harus kita pahami sebelum kita melakukan pengambilan gambar, baik itu pengambilan gambar secara bergerak maupun pengambilan gambar secara non bergerak. Oke, selanjutnya kita sudah mempelajari bagaimana penggunaan kamera, bagaimana cara pengambilan gambar. Nah, sekarang kita akan belajar atau sekarang kita akan cari tahu terkait dengan frame size. Apa sih frame size itu? Nah, di sini coba saya jelaskan sedikit terkait dengan frame size. Frame size adalah rasio ukuran objek yang direkam dalam bingkai layar, ya, dalam bingkai layar. Ya, kalau orang sering sebut bilang frame-nya hati-hati, ya, sudut frame-nya hati-hati, jangan sampai sebelah kena, sebelah enggak, jangan sampai pengambilannya enggak bagus gara-gara frame-nya enggak baik pada saat pengambilan gambarnya. Nah, itu ya terkait dengan frame. Nah, untuk frame di sini dibagi menjadi beberapa bagian atau dibagi beberapa jenis, ya, terkait dengan frame di sini. Yang pertama, ya, ada extreme long shot. Yang pertama ada extreme long shot, yang kedua ada long shot, yang ketiga ada medium long shot, yang keempat itu ada medium shot, yang kelima ada medium close up, ada close up, ada di close up, dan extreme close up. Nah, di sini ada teknik pengambilan gambarnya masing-masing, ya. Di sini ada teknik pengambilan gambarnya masing-masing, baik itu dari extreme long shot, baik itu dari long shot maupun dari medium long shot. Nah, itu ada perbedaannya, tapi perbedaannya teknik pengambilan gambarnya. Ada yang jauh, ada yang dekat, ada yang dekat, ada yang dekat lagi. Nah, yang paling dekat yang sering kita sebut adalah big close up atau extreme close up. Itu. Nah, di sini saya akan siapkan, bisa kalian lihat di layar. Ini adalah contoh dari pengambilan gambar ataupun frame size yang bisa kalian lihat. Ya, ini adalah ada yang termasuk dalam kategori big close up, ada yang extreme close up, ada yang medium. Nah, ini contoh-contoh pengambilan gambarnya, ya. Ini adalah contoh-contoh pengambilan gambar dari frame size itu sendiri. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Tadi kita sudah berbicara banyak terkait dengan bagaimana cara penggunaan kamera, bagaimana cara sudut pengambilan gambar, dan bagaimana yang terkait dengan pengambilan gambar secara frame size-nya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan ini menjadi bekal pada saat kita melakukan proses pekerjaan ataupun proyek terkait dengan pengambilan gambar, baik itu pengambilan gambar bergerak maupun pengambilan gambar tak bergerak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Akhir kalam saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat